Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak dan tenan Kang Mas. Ini WB sudah nyampe di lokasi pertama kali. Bayangin aja nih, gila WB dari jam berapa dia berangkat dari rumah. Jadi khusus buat sampean semuanya, WB pulang kampung harus balik ke Jakarta hanya untuk review ini. Nah, ini adalah generasi terbaru yang sudah dirilis oleh Astra Muda Motor. Sampean tahu kan kemarin WB sudah ulas buat sampean semuanya sekilas. Tapi ini baru langsung lihat secara tatap muka, Cak. Aslinya ganteng tenan. Dan digambar sama di aslinya kok gantengan asli, Cak ya. Wes, pokoknya ini, Cak. Kita akan gebet dulu yang versi CBR 600 karena adalah yang new, all new, bener-bener new, baru banget yang dirilis oleh Honda di Jepang. Ya, jadi ini CBR penerus daripada generasi CBR yang 600 yang 2003 ya. Jadi saya tahu kan pertama kali CBR 600 itu dirilis di tahun 2003. Sosoknya sudah ganteng banget, waktu itu kan terinspirasi dari RC 2111 ya. 211 kok 2111 begitu. Jadi dari sana Honda terus mengembangkan di tahun 2007 berubah, kemudian ada lagi tahun 2017 itu adalah generasi terakhir sebelum akhirnya Honda mendiscontinue karena alasan emisi gas buang, dan ternyata mereka kembali merilis tahun 2020 dan Astra Honda Motor meluncurkan di tahun 2011 ini generasi yang paling baru ini. Gila, keren aslinya, asli. Oke, pelan-pelan, Cak, kita akan bahas dari depan saja ya biar sampai terpuaskan. Nah, Cak, banyak yang mengatakan bahwa sosok dari CBR 600 ini mirip dengan R15. Mohon maaf, Mas, jadi kalau sampean buka histori, sebenarnya kalau desainnya ini bentuk-bentuk begini sudah dari CBR 600 generasi pertama pun sudah begini modelnya. Jadi ngumpet, kecuali untuk yang generasi terbaru ini memang disipitin. Jadi saya melihat moncongnya itu lebih sipit, reflektornya sipit, dan ditarik-tarik begini, dan WB rasa ini terinspirasi dari CBR sebelumnya. Ya, jadi kita akan bahas dari depan dulu. Dari depan, saya akan melihat bahwa moncongnya, Mas, ternyata dia pipih ya. Jadi pipih di bagian tengahnya itu pipih dengan adanya winglet. Jadi ini winglet bukan hanya untuk desain saja atau buat pemanis, tapi Honda mengatakan bahwa secara aerodinamika semuanya di tes dengan wind tunnel. Jadi semuanya untuk mendapatkan downforce dan juga koefisien drag yang lebih baik. Jadi bentuknya kayak gini. Ya, dari cover plastik ya. Rada serem juga sih ini kalau nyenggol ya. Jadi yang lucu nih, yang istimewa di sini ternyata ada kayak siripnya, Cak. Jadi untuk mendapatkan koefisien drag dan juga downforce. Jadi semakin kencang motor, maka akan semakin ada traksi depannya itu makin terjaga karena semakin ditekan ke bawah. Nah, Cak, kalau di depan seperti ini sosoknya. Jadi modelnya dia dari depan ya, dari atas ini visornya ada bolongan di sini kiri kanan. Visornya ada bolongan. Lalu di sini juga cukup minimalis kalau kita lihat kuncinya, kunci model apa ini? Kunci L kayaknya ya. Kunci L kecil. Dan kalau kita lihat ternyata dari sisi spionnya beda banget. Spionnya tidak sama dengan lain-lainnya. Jadi kalau kita adjusternya kayak gini. Wow, ternyata 180 derajat juga nih, Cak. Tuh, sebalik lagi nih, Cak. Muter-muter nih. Tuh, ya kan? Oke, Honda dari dulu, dari generasi CBR yang 250 rata-rata demikian. Jadi modelnya begitu, setting adjuster dari spionnya. Lalu kalau kita lihat dari sini, ini adalah RWB atau red, white, blue dengan, nih saya melihat, perhatikan dari strippingnya, Cak. Strippingnya di sini hitam Dove semuanya. Lalu di sini ada pemanis putih. Ya, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi biar sampean terpuaskan. Hitam Dove putih. Honda di sini stiker, Cak. Dimana di sini adalah rem R-nya. Bolongnya lihat sama perhatikan. Nah, ini rem R bukan buat variasi doang loh ya. Ini benar-benar berfungsi. Jadi udara disedot ke dalam sehingga akan mendapatkan istilahnya hisapan yang maksimal sehingga pembakaran juga maksimal. Kemudian kalau kita perhatikan di sini finishingnya cukup cakep. Plastiknya tebal, Cak. Jadi plastiknya tebal. Ini adalah barang impor ya. Plastiknya tebal dan juga kalau kita perhatikan di bagian sininya, Cak. Reflektornya ngumpet. Kita akan coba nyalakan, Cak. Nah, kayak gini. Jadi kalau lampu defaultnya itu yang nyala kiri kanan, bagian pinggir tepi kiri kanan. Jadi dia ngumpet kalau kita lihat dari samping begini, tuh ya. Nah, kayak gitu. Sementara kalau kita dim, itu lampunya dari sini. Nah, jadi kalau di dim baru tengahnya nyala. Coba ibu kan zoom out. Nah, kayak gini. Jadi dim kayak begini, Cak. Tuh. Nah, jadi gitu sosoknya. Wow. Jadi mekar kiri kanan, winglet, cakep ya. Jadi ini sudah LED yang pasti. Nih, kalau kita lampu tembak seperti ini. Nah, oke. Terus bagian bawah, saya perhatikan
Ini sudah menggunakan model big piston, suspensi upside down dengan adjuster, full adjuster yang pasti. Ipin longsoran begini biar enak. Dan bawahnya ini sudah 41 mm, jadi cukup gede, Cah. Dan full adjuster. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini disuplai oleh Yutaka untuk disc brake-nya, dual disc brake yang pasti dengan ukuran 310 mm, Cah. Dan sudah mudah floating. Dan yang keren adalah bagian dalamnya sini ini dilabur warna emas. Jadi bukan hitam ya. Jadi feel-nya kayak mewah begitu. Bisa memperhatikan sosoknya. Dan untuk kalipernya disuplai oleh Tokicho 4 piston. Jadi sampean bisa perhatikan kiri kanan berarti 8 piston, Cak. Jadi 4 piston itu artinya kalau kita rem luar dan dalam itu akan menekan bareng-bareng. Terus sementara di sini ada mata kucing. Nah, untuk safety, perangkat safety. Jadi mata kucing ini wajib di luar negeri. Dan kemudian untuk ukuran bannya, ini kita dari depan dulu ya. Disuplai oleh Sport Max yang pasti. Ini dia nih. Dengan ukuran 120/70. Dan lock punya, Cak. Kayak gitu. Lalu di bagian ininya, apa namanya, fendernya ada bolongan di sini. Jadi kemudian juga ada coakan di sini. Jadi seolah-olah dibuat seperti ya biar lebih keren mungkin ya. Jadi kalau kita lihat ini warnanya merah, dan kalau kita lihat dari samping seperti ini sosok dari headlampnya. Jadi benar-benar ngumpet ya. Kalau kayak gini tuh ngumpet gitu. Nah, ini kalau saya melihat aslinya lebih keren dibandingkan dengan video ya, pasti. Sampean akan lihat langsung, dijamin lah ngiler sampean. Ya, kemudian yang lucu adalah bagian lampu senya. Lampu senya memang semuanya common part dengan semua motor Honda lainnya yang sudah dipakai sekarang seperti ADV, big bike-nya menggunakan yang sama. Sebenarnya cukup disayangkan sih sebenarnya, kenapa ya lampu senya harus nongol begitu. Mungkin harusnya ditanam di sini gitu ya, biar lebih keren. Tapi mungkin ya sekali lagi memang safety di Jepang itu demikian, Cak. Jadi role modelnya sepertinya dari Jepang, karena Jepang harus nongol. Makanya sampean kalau tahu CBR 50 kan walaupun dia terintegrasi di bagian headlamp, maka untuk lampu sen harus nongol dan dibuat nongol di Jepang. Jadi untuk yang saat ini yang kita lihat CBR ini seperti ini, lampu sennya nongol di luar. Ini kayak gini sosok dari depan. Oke. Kemudian ini dia nih. Kita lihat dari dekat saya, Cak. Ih, ini bentuknya keren ya, bulat-bulat begitu ya. Kayak semacam proji gitu, Cak. Sosoknya gitu demikian. Nah, kayak gitu. Kalau lihat dari atas seperti ini, tuh. Jadi menukik pipih di bagian tengah. Nah, ini wingletnya yang pasti wingletnya untuk menambah downforce, dan wingletnya itu ternyata jadi satu dengan panel atasnya. Jadi bagian sini. Baru di bagian panel keduanya tidak, ya. Kemudian di sini plastiknya semuanya dibuat polosan, tidak ada apapun, tidak ada variasi apapun, ya. Dan juga kalau kita lihat gripnya sama dengan motor Honda lainnya. Kemudian di bagian sini ada tuas rem, ada adjusternya. Jadi bisa disetting, Cak. Ada berapa? Ini ada 6 adjuster level. Jadi sampean bisa ibaratnya sama nggak perlu otak-atik bagian sini, tapi di sini saja sudah cukup untuk mendapatkan feeling rem yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat dari seperti ini, kalau kita lihat dari atas seperti ini sosoknya, tuh, ya, oke. Nah, kita akan lihat dulu bagian samping, Cak. Bagian samping ini ada semacam kayak lubang. Jadi lubang ini untuk sebagai ini ya, pelepas panas ya. Jadi dibuat oleh Honda lubang cukup gede, dan juga di bagian bawah. Ini untuk melepas panas sekali lagi supaya maksimal suhunya terjaga untuk suhunya tidak panas. Ini lihat kolong-kolongnya 4 silinder dengan power 121 PS. Ini terbesar di kelasnya, Cak. Saat ini ya, di pabrikan Jepang terbesar di kelasnya. Bukan juga sih. Oh, enggak. Jadi lebih gede ZX6. Tapi ini bisa kita katakan unggul dibandingkan dengan R6. Ya, kemudian di sini RWB, ya, RWB red white blue. Ini biru, kemudian ada 600 RR. Lalu di sini ada gradasi-gradasi. Jadi kalau saya perhatikan di dekat ini ada semacam glitter-glitter. Tuh, keren ya. Jadi ini biru, ya, biru gelap, biru terang, kemudian hitam, R, tulisannya R di sini, dan di sini putih. Jadi kalau kita lihat sejarah ini adalah red white blue, memang semacam apa ya? Udah share ke sama semuanya, ini adalah iconic color dari Honda sejak 59 di ajang racing. Dan kalau kita perhatikan di sini tuh. Tuh, ya. Ini pelek lagi, baut-bautnya L semua, Cak. Cakep ya, minimalis, cakep. Dan di bawahnya ada tulisan Honda, stiker Honda. Dan kalau kita lihat di sini warnanya putih. Lalu di bagian samping sini, engine dari Honda sendiri. Engine-nya ini ada 121 PS, ini merangkak cukup jauh ya dibandingkan generasi sebelumnya dengan torsi 64 Nm.
Jadi cukup besar ya untuk kelasnya, walaupun masih di bawah ZX6 ya. Bisa sampai lihat saja nanti di spesifikasi ini, karena ibu kan langsung upload ke sampean biar nggak kebanyakan nggak kelamaan lah ngeditan ya. Nggak usah editan ya Cak ya. Lalu kalau dari sini Cak, kita akan lihat dari atas dulu. Nah, dari atas ini sampai akan melihat sebuah panel speedometer yang memang keren ya, minimalis tapi cakep. Kalau kita nongkrong di atasnya seperti ini, dan feel daripada motor ini ternyata gede banget ininya nih, gila. Ininya gede banget, makar kiri kanan. Jadi kalau lihat ukurannya atau size-nya memang cukup outstanding. Sama nggak akan kelihatan di video sekali lagi. Tapi kalau sama nongkrong di atasnya dan lihat langsung, ini feel-nya tuh lebar banget Cak, lebar banget tuh. Jadi dia slim bagian sini, bagian paha, tapi di sini lebar banget dan semuanya full cover, jadi full kondom. Jadi kalau sama nanya, gimana dengan tangkinya Cak IWP? Tangkinya full kondom Cak. Jadi model cover dan juga di sini seperti biasa. Nah, ini sudah flat, modelnya flat tank, ya kan? Jadi kita lihat sporty abis. Dan kalau kita bungkuk di sini, nah ini kelebihan daripada CBR 600. IWP paling suka motor ini karena kenapa? Posisi dari tangan walaupun dia under yoke, tapi tidak membuat kita tuh capek. Jadi pas gitu rasanya. Coba saman jajal aja, karena IWP sudah merasakan CBR sebelumnya dan ini mirip, tidak banyak perbedaan dari sisi ergonomi riding, masih tetap relax seperti BB ya untuk ukuran under yoke. Ini lihat nih Cak. Penasaran juga nih kon jajal. Oke, kita lihat dari speedometer dulu. Speedometernya triple clamp-nya polosan, tidak ada lubang-lubang. Jadi semuanya terlihat biasa saja ya, tidak terlalu wah gitu enggak. Cuman sepertinya lebih solid ya, karena kan tanpa lubang. Dan juga di sini ada lambang Honda, tempelan emblem. Dan ini menggunakan SOA, sekali lagi big piston dengan adjuster. Kalau ke kiri kita puntir ke kiri hard, kemudian yang kanan soft. Jadi sama bisa lihat di sini. Ini bisa di-adjust kiri kanannya ya, harus imbang istilahnya. Dan juga yang pasti sudah HISS atau Honda Security System ya, Honda Ignition Security System. Jadi jangan salah Cak, walaupun sampean mengatakan kok belum keyless Cak IWP loh, sampean piye toh. Ini sudah immobilizer. Jadi walaupun dibobol sama maling menggunakan kunci L nggak bisa Cak, harus menggunakan kunci aslinya baru bisa. Karena ada chip khusus di dalam di sini yang harus komunikasi dengan kuncinya di sini. Jadi kalau sampai taruhlah ini sampai bobol dengan kunci T, walaupun sudah muntir ke kanan, maka pengapian akan dimatikan oleh ECU. Jadi karena tadi sudah immobilizer, ECU tidak akan menghidupkan kalau tidak dikawinkan dengan kunci aslinya. Ada chip di dalam sini. Jadi kunci seperti ini, jadi ini sudah aman. Bedanya hanya dia tidak remote, tapi secara sistem mirip-mirip dengan yang keyless sebenarnya. Karena sudah ada, bentar Cak. Kita akan coba. Kok susah bener masukinnya sebelah kiri tangannya. Oke, terus kita lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri sini ada panel. Panel-panelnya adalah untuk select. Ini untuk riding mode-nya, kemudian untuk mode-nya kita ini untuk high beam, low beam. High beam, low beam, dan sini untuk pass. Jadi modelnya kayak Mega Pro zaman dulu. Tek. Jadi kita pass beam. Kemudian di sini hazard, tombol hazard, model tekan, dan sini lap. Jadi untuk lap time-nya biasa Cak, bisa di setting untuk lap time-nya buat time attacking, dan sini klakson, sini kiri kanan biasa lampu sen, dan sebelah kanan engine kill, start di sini juga. Jadi startnya di sini on, baru start dipencet. Jadi gitu ya sistemnya. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri juga ini ternyata untuk yang versi Indonesia ini dia sudah quick shifter, cuman ya itu harus beli terpisah ya Cak ya. Jadi belum terintegrasi langsung. Kita akan coba menyalakan bagian speedometernya Cak. Jadi speedometernya ketika kita nyalakan, karet, ada sapaan CBR warna putih. Simple Cak ya. Jadi ini negatif LCD warnanya hitam dengan red line di angka 15.000 ya. Jadi red line 15.000 dan limiter sepertinya mungkin 15.500 mungkin ya. Kita harus tes di jalan baru kita tahu. Kita nggak bisa hidupin juga masalahnya. Dan sini ada P itu power, kemudian T itu adalah, kalau nggak salah itu T apa ya? T itu traction control nggak salah ya. Jadi W itu wheelie, sementara ini engine brake. Kalau saman perhatikan di sini, sebenarnya untuk traction control itu memang banyak ya. Traction control di sini. Oke, P dulu. P itu ada power. Kita akan lihat dari sini Cak. Selectnya dari nah ini dari select. Nih buat mindah-mindahnya dari sini. Jadi kalau saman perhatikan ini ada user 1, user 2. Ini adalah dari sisi pabrikan sudah memberikan kesampaian untuk sama jangan pusing ya. Pokoknya intinya gini lah. Karena kalau saya jabarkan bakal panjang banget. Jadi yang pasti adalah P di sini untuk mindah-mindahnya. Nah, ini dari trip A, trip B, semuanya dari sini Cak. Nah, dari sini untuk modenya ya. Baru untuk yang tekannya
Bentar, kita lihat modenya seperti ini. Nah, oke, jadi gini. Ini motor sudah sangat canggih ya dibandingkan dengan sebelumnya, Cak. Jadi sudah banyak intervensi elektronik. Untuk PNI power ini ada riding apa ya? Istilahnya satu itu berarti power intervensinya sangat kecil. Jadi semakin banyak riding modenya atau semakin banyak angkanya, ini berarti powernya yang keluar akan semakin kecil. Artinya dengan power 1 ini berarti paling gede. Jadi paling gede dengan muntahan tenaga yang benar-benar lepas gitu, Cak ya. Jadi sayang banget EB sih sebenarnya kalau bisa nyoba langsung ya. Jadi bisa otak-atik. Dan ini traction control. Traction controlnya sendiri, oh ya, powernya ada 5 level, Cak. Jadi powernya ada 5 level. Jadi ini berguna kalau sampai mungkin mengharapkan motor ketika hujan, ya, sampai harus ke P5 ya kan, biar intervensi elektronik gede. Jadi muntahan tenaga kecil, nggak bikin sampai repot. Jadi semuanya akan diintervensi oleh elektronik. Jadi semakin gede angka, semakin kecil power yang keluar. 1 itu paling besar. Sementara traction control ada 10 level atau 9 kalau nggak salah, dan off ya. Jadi traction control atau HSTC. Jadi kalau di sini HSTC, Honda Selectable Torque Control. Jadi ini ada T, ini artinya traction control hidup ya. Lalu di sini ada, bentar, kok mati? Kita akan lihat dulu. Di sini baterainya habis kayaknya, Cak. Waduh, baterainya habis, Cak, kayaknya, Cak. Ayo, siapa iku? Ayo, kita lihat lagi. Orang hidup. Waduh, jadi sayang banget ya, sayang banget baterainya habis, Kang Mas. Jadi karena memang kemarin teman-teman media kan sudah menyalakan bolak-balik, jadi membuat baterainya sepertinya ya hakinya sowak mas. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting itu ada traction control ya. Sayang banget sebenarnya Ibu ingin jabarkan kesamaan semuanya. Dan juga ada wheelie control, ada engine brake control yang membuat motor ini akan lebih ngeloyor dibandingkan dengan tanpa adanya engine brake control. Jadi lebih ngeloyor atau lebih banyak engine brake bisa diatur. Lalu di sini, Cak, akan ada namanya steering damper. Jadi steering dampernya jangan salah, walaupun nggak kelihatan ada steering damper, sebenarnya ini ada steering damper menggunakan elektronik. Jadi Honda steering damper steering damper system kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini secara elektronik ada 3 level, soft, medium, dan juga hard. Jadi semakin sampai nyeting, semuanya bisa disetting secara elektronik, semakin sampai nyeting ke hard, maka semakin sampai gini, maksudnya kalau top speed menggunakan steering damper yang hard, itu yang penting. Sementara kalau sampai berkena santai dan sebagainya yang membutuhkan nama setirnya lebih enteng ya ke soft. Jadi semuanya bisa diatur, dan di sini ditanam di balik sini ya, nggak kelihatan aja. Jadi demikian, Cak. Lalu ke sebelah sini, kalau kita lihat seperti ini. Jadi lekuk-lekuknya semuanya ini cover. Dan kalau kita lihat dari samping sini, kita lihat dari samping ya. Jadi biar sampai terpuaskan ini dari belakang seperti ini, Cak. Nah, oke. Lalu kalau kita lihat dari sini footstepnya. Footstepnya ya biasalah model footstepnya. Spring return punya, dan juga kalau kita lihat ciri khas dari CBR yang lebih suka adalah knalpotnya, Mas. Knalpotnya masuk ke kolong dia nih. Wih, knalpotnya masuk ke kolong sampai ke belakang. Mantap ya, sampai ke belakang sini. Dan kalau kita lihat lampunya belakang. Cus. Lampunya seperti ini sudah LED, Mas ya. Jadi LED dan juga ada penerangan lampu plat nomor. Nah, itu yang pasti. Jadi di sini ada finishingnya cakep. Jadi ada karbon di sini cover untuk knalpotnya. Jadi model karbon, dan sekali lagi ini adalah 4 silinder dan semua pembuangan dilempar ke sini. Nih, dan kita lihat dari bawah seperti ini. Gede banget ini ya, Cak. Nih, tuh gede banget tuh. Ya, jadi penampangnya tuh lebar. Ada tulisan Honda di sini. Ada kelihatan nggak sampean? Ada tulisan Honda di sini. Dan ini full benar-benar knalpot. Apakah panas atau enggak? Ada covernya, Cak. Harusnya sudah diatur sama Honda. Jadi gitu. Sosoknya kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Cos. Cakep, Mas. Narik-narik duitnya sama duwe ora, Kang Mas. 550 juta, Mas ya. Jadi sampean adol wedhus piro ya. Wis ora ngerti WB pokoknya, tapi ngiler juga sih ngeliatnya nih. Dia enak jadi wong sultan ya. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, Mas. Jadi dari atas seperti ini. Jadi dia terlihat slim di bagian pahanya sini, namun di bagian sini gede. Nih, lihat nih, kayak gini. Ya, jadi memang benar-benar big bike-nya terasa lah yang pasti. Dengan banyak sekali revisi-revisi membuat motor ini memang jangkrik api tenan. Jangkrik api tenan, Mas. Ini dari samping. Nah, ciri khas dari CBR ini adalah bagian knalpotnya yang pasti. Jadi knalpotnya dia di kolong atau dibilang atau disebut sebagai undertail exhaust. Dan knalpotnya ini memiliki finishing yang cukup cakep. Jadi kalau kita lihat belakang seperti ini. Tuh, cakep kan, Mas? Dan tenan. Sorry by the way, kucel banget ya.
Capek dari kemarin Cak, jadi dari kampung langsung ke sini. Jadi kayak gini sosoknya. Krek, apik tenan jangkrik. Betul pedus iki. Dan ini kalau sampai lihat dari samping Kang Mas, nih sosok dari CBR 600. Jadi yang memiliki kelebihan dari apa ya, lekuk-lekuknya mungkin minimalis, tapi kalau saya melihat aslinya cakep. Ganteng Mas, tinggal duitnya wae ganteng ora ya. Duit yang ganteng, ora duwe ya elek. Oke, ini dari sampingnya. Dari samping kalau kita lihat finishing dari Honda ini ditarik dari depan fairing, kemudian ditarik ke samping, dan di sini ada celah sedikit sebagai penanda pembeda casing. Lalu di sini ada tekukan, dan ini semuanya painting warna merah, sekali lagi warna merah, kecuali di bagian sininya. Sininya bagian footstepnya belakang itu model knockdown, jadi bisa dicopot baut kiri kanannya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini yang lucu ini dia, nah, ada cover untuk ini apa? Aduh, apa sih jenenge? Masya Allah. Pokoknya ngono lah ya. Ngeblank si Rai WB. Dan kalau kalian perhatikan di sini, Cak, bagian belakangnya ini sudah menggunakan swing arm model aluminium. Jadi ini aluminium, murni aluminium. Jadi aluminium yang memang high quality, karena makanya motor ini disebut sebagai motor yang handlingnya mantap banget. Dan kalau kita lihat finishnya warna hitam aluminiumnya, dan ada lubang di tengah sini, ini untuk menekan bobot, Cak. Jadi lebih ringan. Dan juga yang unik adalah suspensi monoshocknya. Monoshocknya unik banget, dia tidak cangkokkan di tengah sasis, tapi seolah-olah ada semacam mekanisme khusus. Saya nggak kelihatan di sini ya. Memang ciri khas daripada CBR. Nah, kita akan lihat nanti dari samping sana, dan kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Wow, dari bawah. Ganas, Cak. Sementara ini untuk bannya menggunakan Dunlop juga sama dengan ukuran 180. Dan kalau kita lihat memang ciri khas dari CBR itu kayak gini. Y ya, palang Y, dan belakangnya 220 kalau nggak salah milimeternya, dan disuplai oleh Nissin. Jadi beda supplier, Cak. Kalau depan Kitacho lagi Tokicho. Sementara yang belakang Nissin ya. Jadi gitu. Kalau kita lihat dari sini. Nah, saya kok mau dari piye tuh, Cak? Waduh, penasaran lo ininya nih WB nih. Tuh, gak hidup. Sepertinya nggak ngangkat ya sekali lagi. Nah, ya jadi gitu. Sementara kalau kita lihat dari atas, yang unik adalah, wih, ini joknya empuk banget, Cak. Asli empuk banget nih. Ini the best anu apa namanya? The best jok dari Honda nih. Empuk banget dan lebar. Jadi pasti nyaman, dan di sini ternyata cukup minimalis ya. Ibu ngelihatnya ternyata nggak banyak tekukan, jadi terlihat biasa saja di bagian sini. Tapi mungkin ini ciri khas dari CBR 600 ya. Sementara di sini ada pemanis atau finishing dari plastik dengan warna hitam tanpa di-clear sama sekali. Dari sini untuk membuka jok. Kita akan coba lihat buka joknya, Cak, kayak apa joknya. Ya, kita akan coba buka. Cuk. Nah, oke. Kita buka joknya. Nah, joknya hanya ada ini, ada toolkit, dan tidak ada apa-apa pastinya. Ini plastiknya. Jadi memang kalau sampean memiliki motor begini ya, jangan mikir buat apa? Buat sebentar, Cak. Jangan mikir buat bawa belanjaan, bawa barang-barang ya. Dan yang menarik adalah ternyata ini, Cak, ulirnya, Cak. Jadi ulirnya tuh, ulir lagi. Jarak dari ini suspensi atasnya ada celah yang cukup gede ya. Jadi ini memang didesain semikian rupa supaya pasti secara handling, secara distribution weight lebih baik. Oke. Dan motor ini memiliki tenaga cukup gede, sekali lagi 121 PS dengan torsi mencapai 64 Nm. Dari depan seperti ini. Perhatikan saja moncongnya ya. Moncongnya, jos gandosnya. Dan kita akan nyalakan coba untuk melihat lampunya kiri kanan demikian. Sementara kalau dinyalakan untuk tengah, itu berarti lampu jauhnya nyala. Sosoknya dari CBR 600 yang dijual oleh Astra Honda Motor di angka 550 juta ya, setengah miliar lebih 50 juta. Banyak bertanya, Cak WB kok mahal sih, Cak WB ya? Pertama kan pajak, Cak. Yang kedua, Honda memastikan harga tersebut akan mendapatkan pelayanan dari big wing mereka. Jadi itu alasannya, Cak, pelayanan, Mas. Jadi sampean kalau pengen murah ya memang udah jual lepas gitu aja. Tapi kalau Honda mengatakan bahwa mereka tidak ingin seperti itu, mereka ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Katanya demikian. Oke, dari atas seperti ini sosoknya, dan dari belakang seperti ini. Nah, jadi ngono, Mas.
Oke, kita akan lihat dari samping kiri. Tadi sudah samping kanan. Di samping kiri, oke, ini ada besi tulisan hanya boleh bensin tanpa timbal. Artinya apa mas? Premium orang payu mas, jangan pakai premium. Pakai Mugi, pakai premium. Pakai Pertamax minimal lah. Nah ini dari samping kiri. Sekali lagi, nih sosok dari suspensi upside-nya. Bentuk dari CBR 600. Oke, jadi kita lihat dari samping sini. Nah ini kalau kita lihat untuk pada bagian crankcase samping kiri. Yang unik sekali lagi ya, ternyata lihat nih. Jadi untuk transmisinya kalau kita lihat 6 speed pastinya, tapi mekanismenya kayak gitu. Nah, di atas ya. Jadi sebenarnya di sini untuk persnelengnya jadi ada semacam adapter tambahan. Unik banget. Dan footstepnya kalau di belakang sini swing armnya beda ya. Jadi bentuknya beda. Tadi kan lebar banget, kalau ini karena buat rantai jadi dibikin celah dengan stabilizer di bagian atas sini. Dan ini sudah menggunakan sekali lagi suspensinya monoshock punya, monoshocknya bentuknya beda, jadi unik banget ya. Oke, lalu kalau kita lihat dari samping kiri seperti ini, ya. Nah, bayangannya ngono mas. Dia akan coba terawang lagi, sor dari sini. Ini harganya 550 juta yang pasti dan sudah dirilis di Indonesia. Monggo sampean kalau tertarik punya duit banyak Sultan ya monggo di Pinang Cak. Karena gini, pengalaman IWB motor ini sangat-sangat friendly use. Jadi IWB mengatakan atau IWB memastikan bahwa CBR 600 adalah motor yang friendly use, engine-nya vibrasinya halus banget dan juga posisi duduknya tidak terlalu beringas. Underyoke-nya lumayan oke. Ya, ini menurut IWB. Nah, Cak, jadi inilah CBR nih, ternyalakan kayak gini. Ini adalah CBR 600 RR Red White Blue yang sudah dirilis oleh Astra Honda Motor dengan harga setengah miliar lebih 50 juta mas. Monggo kalau sampean suka dengan motor ini ya dipinang saja. Tapi IWB pastikan bahwa motor ini adalah motor yang paling enak dipakai untuk harian ya. Untuk ukuran super sport ini paling enak karena IWB pernah jajal motor ini. Ya mungkin kelemahannya waktu itu ya dulu kan belum ada riding mode sebagian, sekarang sudah ada IMU 6 axis, kemudian juga sudah ada kontrol anti lift atau anti wheelie atau anti jengat. Artinya kalau sampean geber motor ini jangan khawatir, semuanya sudah ada kontrol elektronik yang membuat motor akan minim wheelie. Kemudian juga ada traction control, ada juga banyak macam lah riding mode, ada juga macam-macam ya. Jadi yang pasti generasi terbaru Honda yang sudah dirilis. Aduh, Cak, pokoknya review kayak ngene iki sing jelas apa? Milik, Cak. Pengen duitnya ra ono. Jadi harganya setengah miliar sama kalau beli ini ya sudah dapat Pajero, Mas. Sekarang tinggal terserah sampean. Senang yang mana gitu aja. Apakah motor atau mobil? Kalau sampean punya motor ini pasti punya banyak mobil, itu yang pasti. Nggak mungkin Mas sampean beli motor ini tapi mobil orang duwe, jenenge kuwi nekat ya toh. Jenenge kuwi ra jelas sih. Sing jelas sampean harus punya mobil dulu baru beli Moge. Itu yang pasti. Dan kalau lihat dari atas seperti ini. Lihat aja IWB jadi kayak kecil kan, karena memang aslinya gede nih motor. Mungkin di video aja nggak kelihatan ya. Jadi ngono Kang Mas ya, sekilas informasi buat sampean semuanya. Sekali lagi, ini motor sudah dirilis di Indonesia dengan harga 550 juta rupiah on the road Jakarta. Sekali lagi ya, sudah ada di Indonesia dengan harga setengah miliar lebih 50 juta dengan power 121 PS dan torsi 64 Nm. Ini adalah motor yang benar-benar advance, generasi terbaru, gile. Jadi ngene wae Mas IWB nempel ngene wae sapa ngerti ketularan iso tuku Mugi gitu. Oke Mas, sampai drosor-drosor kayak gini. Sekali lagi kalau sampai suka video ini, sekian aja ya. Sekali lagi kalau sampai suka video ini, sampai like, share dan subscribe dan jangan lupa juga sampai sholat menentukan ini paling penting ya. Jangan lupa Cak, sholat 5 waktu ndonga sing akeh ben iso tuku CBR 600. Jos gandes ora. Matur nuwun sekali lagi. Kalau sampai suka video ini sampai like, share dan subscribe dan jangan lupa juga sampai sholat menentukan ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandes.